Seorang wanita muda ditemukan mengambang di Sungai Citarum, tubuhnya penuh luka dan tanpa identitas. Warga tak tahu siapa dia, hingga polisi mengungkap fakta mengejutkan. Korban adalah Dina Oktaviani, karyawan minimarket yang hilang 2 hari sebelumnya. Lebih mengerikan lagi, pelakunya bukan orang asing, tetapi atasannya sendiri, orang yang selama ini ia percaya dan tempat ia sering mencurahkan keluh kesah. Halo semua, selamat datang kembali di The Scoop, kanal yang membahas kasus-kasus nyata yang mengguncang Indonesia. Hari ini kita membahas tragedi yang menampar nurani banyak orang, pembunuhan Dina Oktaviani, seorang pekerja minimarket yang tewas secara brutal. Sebelum masuk ke cerita lengkapnya, dukung kami dengan subscribe, like, dan share agar The Scoop bisa terus menghadirkan informasi penting yang membuka mata banyak orang. Pagi itu, di tepian Sungai Citarum, warga Desa Curug, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, dikejutkan oleh penemuan sesosok tubuh perempuan yang mengambang di antara arus sungai. Jenazah tersebut terlihat mengenakan pakaian seadanya. Wajahnya sudah sulit dikenali karena air dan waktu. Namun, yang paling membuat warga resah adalah adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, seolah ini bukan kecelakaan, tetapi sebuah tindakan keji yang sengaja dilakukan. Penemuan ini segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Tak butuh waktu lama, polisi tiba di lokasi dan langsung memasang garis pembatas. Petugas forensik memeriksa tubuh korban dan menemukan beberapa hal yang memicu kecurigaan, bekas cekikan, luka memar, dan dugaan kuat bahwa korban meninggal bukan karena tenggelam. Jasad tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, warga mulai bertanya-tanya, siapa wanita ini? Dari mana asalnya? Dan bagaimana bisa ia berakhir di sungai besar seperti Citarum? Tidak ada identitas ditemukan pada tubuh korban maupun di sekitar lokasi. Kondisi jenazah yang sudah mulai membusuk membuat identifikasi semakin sulit. Banyak dugaan muncul, mulai dari kecelakaan, pembuangan oleh pelaku kejahatan, hingga tindakan kekerasan dalam hubungan dekat. Namun, polisi belum bisa memastikan apapun saat itu. Beberapa jam kemudian, kabar penemuan mayat itu viral di media sosial. Banyak warga yang mengenali ciri-ciri pakaian korban dan mulai menghubungi polisi, berharap identitas korban bisa segera diketahui. Penyelidikan awal pun dimulai, dan tanpa disadari, kasus ini akan menjadi salah satu tragedi paling menyakitkan yang terjadi di tahun 2025. Setelah melalui pemeriksaan forensik, tes kecocokan ciri tubuh, serta laporan orang hilang yang masuk ke Polres Karawang, identitas korban akhirnya terungkap. Perempuan itu adalah Dina Oktaviani, 21 tahun, seorang karyawan minimarket di res area tol Cipularang kilometer 72A. Dina sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya pada 5 Oktober 2025 setelah tidak pulang dari tempat kerjanya. Pihak keluarga sangat terpukul ketika dipanggil ke rumah sakit untuk memastikan identitas. Meski tubuh korban sudah rusak karena air, beberapa ciri fisik dan pakaian masih bisa dikenali. Tangis keluarga pecah ketika dokter memastikan bahwa jenazah tersebut memang Dina. Keluarga menyampaikan bahwa Dina adalah anak yang pendiam, bertanggung jawab, dan tidak pernah terlihat memiliki masalah besar dengan siapapun. Polisi mulai mengumpulkan jejak terakhir Dina. Rekaman CCTV di minimarket menunjukkan ia pulang bersama seseorang pada malam hilangnya. Beberapa rekan kerja mengatakan bahwa Dina sempat curhat mengenai masalah pribadi kepada seorang atasan, meski mereka tidak tahu persis apa isi curhatan itu. Dari sini, polisi mulai mendalami kemungkinan bahwa orang terakhir yang bertemu Dina memegang kunci atas misteri kematiannya. Hasil lab forensik juga mengungkap fakta yang lebih gelap. Terdapat tanda-tanda kekerasan seksual dan bukti bahwa Dina meninggal sebelum tubuhnya dibuang ke sungai. Temuan ini mengubah arah penyelidikan menjadi kasus pembunuhan dengan kekerasan. Opini publik mulai terbentuk
semakin banyak yang menduga bahwa pelakunya adalah seseorang yang dekat dengan Dina, bukan orang asing. Kasus ini pun mulai mendapat perhatian media nasional. Banyak pihak menyoroti bagaimana seorang pekerja minimarket bisa menjadi korban tindak kekerasan ekstrem hanya karena salah menaruh kepercayaan. Melalui rekaman CCTV, analisis jejak komunikasi, dan keterangan sejumlah saksi, polisi akhirnya mengarah pada satu nama. Herianto, pria 27 tahun, atasan Dina di tempat kerjanya. Ia adalah orang terakhir yang terlihat bersama Dina pada malam hilangnya. Penangkapan dilakukan di tempat kerjanya pada 8 Oktober 2025, hanya sehari setelah jasad Dina ditemukan. Awalnya, Herianto mencoba bersikap tenang dan mengaku tidak tahu menahu tentang hilangnya Dina. Namun, setelah diinterogasi, pernyataannya mulai berubah-ubah. Ketika polisi menunjukkan bukti rekaman, pesan singkat, dan keterangan saksi yang melihat mereka pergi bersama, ia akhirnya tidak bisa lagi mengelak. Menurut keterangan dari beberapa rekan kerja, Herianto dikenal cukup dekat dengan Dina. Mereka sering terlihat berbicara, dan Dina beberapa kali curhat tentang masalah hubungan pribadinya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kedekatan itu akan berubah menjadi ancaman yang merenggut nyawanya. Ketika ditahan, Herianto akhirnya mengakui bahwa ia memang mengajak Dina pergi pada malam itu. Ia berdalih bahwa dirinya hanya ingin menenangkan Dina yang sedang stres. Namun hasil penyidikan menunjukkan fakta sebaliknya. Ada motif lain yang lebih gelap dan semuanya mulai terungkap secara perlahan. Kasus ini memicu kemarahan publik karena pelaku adalah orang yang dipercayai korban. Banyak yang menyoroti relasi kuasa di lingkungan kerja yang sering disalahgunakan. Media nasional mulai menyorot kasus ini, menanyakan bagaimana seorang atasan bisa melakukan tindakan sejauh itu kepada bawahannya tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Berdasarkan pengakuan pelaku dan hasil penyidikan mendalam, rangkaian kejadian yang menimpa Dina terungkap dengan jelas. Pada 5 Oktober malam, Herianto mengajak Dina ke rumah kontrakannya di Purwakarta. Ia menggunakan dalih bahwa Dina membutuhkan tempat untuk menenangkan diri. Dina yang selama ini mempercayainya tidak menaruh curiga. Namun setibanya di rumah, situasi berubah drastis. Terjadi pertengkaran yang dipicu oleh kecemburuan pelaku dan perasaan ingin memiliki korban. Ketika Dina menolak ajakannya, Herianto mulai mencekik dan membekapnya hingga lemah. Ketika korban tak berdaya, pelaku melakukan tindak kekerasan seksual secara paksa. Setelah itu, ia kembali mencekik Dina hingga tewas. Menyadari korban tidak lagi bernyawa, pelaku panik. Ia kemudian mengambil barang-barang milik Dina, ponsel, perhiasan, dan bahkan sepeda motor korban. Sebagian barang dibakar untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti sampai di situ, pelaku memasukkan jasad korban ke dalam kardus besar dan membawanya dengan sepeda motor menuju tepi Sungai Citarum. Di tempat yang sepi, ia membuang tubuh Dina ke sungai, berharap arus akan menghilangkan bukti kejahatannya. Namun air tidak menghapus jejak. Warga menemukan jasad itu 2 hari kemudian. Penangkapan Herianto memicu kehebohan besar. Banyak yang tidak percaya bahwa seorang atasan bisa melakukan kejahatan begitu keji kepada bawahannya. Media mulai menyoroti aspek relasi kuasa, keamanan pekerja, dan rentannya perempuan di lingkungan kerja. Keluarga Dina menuntut keadilan penuh. Mereka meminta hukuman paling berat bagi pelaku. Publik mendukung tuntutan itu, menilai bahwa tindakan yang dilakukan pelaku bukan hanya pembunuhan, tetapi juga pelecehan, manipulasi, dan penyalahgunaan kepercayaan. Secara hukum, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, pembunuhan berencana, kekerasan seksual, dan pencurian dengan kekerasan. Semua itu membuat ancaman hukumannya sangat berat, bahkan berpotensi hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Kasus ini juga membuat pemerintah daerah dan lembaga terkait menyoroti keamanan pegawai minimarket, terutama perempuan yang sering bekerja shift malam. Banyak warganet yang mendesak adanya SOP keamanan yang lebih ketat.
Kasus ini mengubah cara masyarakat melihat hubungan antara atasan dan bawahan. Kejadian ini membuktikan bahwa kekerasan bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat kerja yang tampak aman. Kisah tragis Dina Oktaviani mengingatkan kita bahwa kepercayaan adalah hal berharga yang sering disalahgunakan oleh orang yang salah. Tidak ada seorang pun yang pantas menjadi korban kekerasan, pelecehan, atau tindakan keji hanya karena posisinya lebih rendah atau lebih rentan. Kita harus lebih peka terhadap tanda bahaya di lingkungan sekitar dan berani melapor jika melihat potensi ancaman. Terima kasih sudah menonton cerita ini di The Scoop. Dukungan kalian sangat berarti agar kami terus bisa menyuarakan kasus-kasus penting seperti ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.